Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lucia Nensri Octavialero dengan NIM 2020-008033. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dan Manfaatnya bagi Perusahaan. Apa itu Sistem Informasi Manajemen? Sistem Informasi Manajemen atau SIM juga biasa dikenal dengan sebutan Management Information System, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Bagaimana cara kerja sistem informasi manajemen? Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengelolaan data, kemudian disimpan dalam database berpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Pada dasarnya, sistem informasi memiliki beberapa jenis. Jenis sistem informasi yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini mensyarat untuk kegiatan manajerial, yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen ini seperti monitoring kinerja karyawan, kedua memberikan penilaian karyawan, ketiga menerima laporan dari karyawan, keempat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, yang kelima memberikan masukan kepada direksi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Jenis yang kedua ini merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sedang surplus atau minus. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini akan membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit koordinasi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan pelaporan keuangan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Yang pertama, untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis. Yang keempat, membantu dalam perhitungan pajak. Yang kelima, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur, seperti pertama, mencatat produksi dalam bisnis. Yang kedua, mencatat pesanan barang. Yang ketiga, mencatat biaya produksi. Yang keempat, analisis kebutuhan produksi. Yang kelima, memberikan data realisme kegiatan produksi yang berlangsung. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data sendiri, data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari sumber SDM bisa lebih mudah,
Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. 6. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Manfaat lain dari sistem informasi pemasaran ini seperti mengetahui jumlah produk yang terjual, mengetahui produk yang paling laku, mengetahui produk yang jarang peminat, mengetahui metode pemasaran yang tepat, mengetahui respon pasar terhadap produk. Penggunaan sistem manajemen informasi ini memiliki banyak manfaat bagi pihak manajemen maupun organisasi keseluruhan. Ada beberapa manfaat sistem informasi manajemen bagi bisnis. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis, sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dukungan teknologi internet, Anda juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara realisme. Kedua, mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan pertukaran informasi yang tepat antar departemen maupun membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis Anda di masa yang akan datang. Yang keempat, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah dikerjakan bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat tumor error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Dengan bantuan SIM, bisnis Anda menjadi lebih mudah menganalisis kinerja dari tahun ke tahun. Semua histori data dalam perusahaan yang terjadi telah tersimpan ke dalam sistem. Singkatnya, manfaat sistem informasi manajemen seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data seperti akurat dan realisme. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja pada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Contoh SIM yang dapat diterapkan ke bisnis. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Sistem ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ini. Sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan.
Yang kedua, supply chain management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasukan, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga, transaction processing system adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasanya diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat, Office Automatic System. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap unsur di perusahaan. Contoh seperti penggunaan email untuk kegiatan di perkantoran setiap harinya. Yang kelima, Knowledge Work System. Sistem informasi ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Yang keenam, Informatic Management System. Berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis perbuatan keputusan. Yang ketujuh, Decision Support System. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Yang kedelapan, Expert System dan Artificial Intelligence. Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Yang kesembilan, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS hampir sama dengan DSS, sedangkan GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu, biasanya berbentuk kuesioner. Yang ke-10, Executive Support System. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.